Hola amigos parantoskum mahadamangos. Kembali lagi di part 10 Ushio Totora guys. Yang berarti besok kita udah sampai di ending season ke-1-nya amigos. Oke, tanpa banyak cakap lagi karena muka gue udah cakap, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Ushio yang masih bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri akibat kematian Oyakume, lalu didatangi Tora yang katanya ia akan memakan Ushio saat ia lemah, membuat pertarungan pecah dan mengakibatkan luka di antara keduanya. Tora mengejek Ushio yang katanya tanpa tombak hewan buas, maka Ushio tak akan bisa apa-apa. Mendengar itu, Ushio pun marah dan melepaskan tombak hewan buasnya lalu memukul Tora. Setelah selesai, Tora pun menyudahi pertarungan dan bilang ia akan pergi sampai Ushio jadi jauh lebih kuat. Walau nggak mengatakannya secara langsung, di sini kelihatan banget kalau Tora ngelakuin itu semua cuma karena ingin Ushio jadi lebih kuat. Dan gak terus larut dalam kesedihannya. So sweet banget ya guys. Sementara di sekte Kohamei, karena kejadian sebelumnya, para biksu muda yang masih labil mulai gak yakin sama Ushio dan tombak hewan buas. Dan tentu aja itu semua karena si Kiryu. Biksu Agung bilang kalau Kiryu itu cuma mentingin kekuatan aja. Ia juga membahas kalau katanya Kiryu dibesarkan oleh seorang pria mantan anggota sekte Kohamei. Dan sepertinya saat ini Kiryu sedang meneruskan keinginan pria tersebut. Berpindah ke Ushio lagi yang lalu didatangi oleh Kiryu dan beberapa biksu muda para kandidat calon pewaris tombak yang gagal. Ushio dibuat tak bisa bergerak oleh para biksu yang kini mendukung Kiryu untuk mengambil tombak hewan buasnya. Kiryu menginginkan tombak itu musnah dan lalu diganti oleh sabit Elzar yang katanya bisa diproduksi secara massal dan digunakan banyak orang. Berbeda sama tombak hewan buas yang memilih penggunanya. Tapi saat ini para biksu senior masih nggak mau mendengarkan kata-katanya. Makanya ia mencoba merampas tombak hewan buas dari tangan Ushio. Ushio pun mengamuk dan bisa terbebas dari Kekai yang menahan gerakannya. Ia pun bertarung dengan para biksu sementara Kiryu lalu mengeluarkan kain merahnya dan berhasil merebut tombak hewan buas. Ushio lalu dibuat nggak bisa bergerak pakai teknik bulan purnama dan si Kiryu pun meninggalkannya begitu aja. Di tempat lain, Tora yang lagi sendirian nggak sengaja ketemu sama Akiba yang mau ke tempat Ushio untuk memperingatkannya tentang si Kiryu yang Akiba curigai kalau Kiryu akan melakukan sesuatu sama Ushio. Sementara si Ushio sendiri lalu dibebaskan sama si Kemori. Akiba dan Tora yang lihat ada bekas pertarungan dan gak bisa nemuin si Ushio, mengira kalau Ushio diculik sama Kiryu. Ia bersama Tora pun akhirnya pergi mencari keberadaan Ushio. Scene kembali berpindah pada sekte Kohamei yang mulai mengalami perpecahan, di mana para petinggi sedang menghadapi para biksu muda yang udah mulai meragukan kekuatan tombak hewan buas. Hingga tak lama Ushio dan Shikemori pun datang ke tempat itu juga. Ushio langsung bertanya kemana Kiryu membawa tombak hewan buasnya. Sang biksu agung bercerita kalau dulu ada biksu bernama Inasa yang sangat ahli membuat senjata suci untuk mendukung tombak hewan buas sendiri. Tapi lama-kelamaan ia yang sangat yakin kalau senjata sucinya lebih kuat dari tombak hewan buas pun mulai berubah. Inasa pun mulai mempelajari sihir dan menggunakan sihir itu untuk membuat senjata yang kuat. Ia lalu menjadi bahan pembicaraan para biksu karena Inasa udah melenceng dari ajaran Buddha. Tapi Inasa tetap kekeh dan bilang jika mereka udah nggak butuh tombak hewan buas membuatnya diusir dari sekte Kohamei. Setelah lama menghilang, 2 tahun lalu Inasa kembali muncul sambil membawa seorang anak bernama Kiryu. Kiryu yang saat itu energi spiritualnya udah GG, membuat para petinggi tertarik untuk merekrutnya sebagai calon pewaris tombak. Biksu Agung pun menyesali semuanya karena saat itu mereka hanya menilai Kiryu dari kekuatannya aja.
Sang biksu agung pun memberitahu kalau tempat persembunyian Inasa ada di sebuah bangunan yang diberi nama Rumah Bisikan. Yang ternyata Akiba bersama Tora udah duluan sampai di tempat itu. Mereka berdua langsung disambut para makhluk aneh yang Akiba bilang kalau para makhluk itu diciptakan dari penelitian dan sangat membenci manusia. Tora langsung menyerang dan membinasakan para makhluk itu. Akiba pun tak mau kalah dan melawan para monster, dan setelahnya keduanya pun melihat sabit Elzar dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara di luar, Ushio udah sampai di sana bersama Shikemori. Si Tora bilang jika semua sabit itu hanyalah sampah yang tak mungkin bisa melawan Hakumen. Akiba setuju akan hal itu, tapi ia merasa aneh kenapa sabit milik Kiryu sangat kuat dan berbeda dengan semua sabit yang ada di tempat itu. Mereka pun menemukan sebuah ruangan dengan tengkorak manusia berada di sana, yang ternyata tengkorak itu adalah si Inasa, guys. Di sebelah tengkorak Inasa, ia sempat menuliskan sesuatu di sebuah kertas yang bertuliskan wanita itu. Sementara si Ushio yang udah masuk ke dalam akhirnya mengetahui kalau tempat itu dulunya adalah sebuah panti asuhan. Shikemori tanpa sengaja menemukan buku diari milik Inasa yang menuliskan jika ia udah berhasil menciptakan makhluk kuat yang diberi nama Queen. Setelah berhasil menciptakan Queen, Inasa pun mencoba menciptakan makhluk lain yang ia sebut dengan nama Materia. Tak hanya Materia, karena ia pun mencoba menciptakan sebuah senjata suci. Namun, Inasa selalu mengalami kegagalan. Sampai suatu saat datang seorang wanita yang bisa menggunakan sihir bernama Towako. Towako dan Inasa akhirnya berhasil menciptakan sabit Elzar yang sangat kuat. Hingga Towako pun lalu menciptakannya dalam jumlah yang sangat banyak. Inasa pernah bertanya apa alasan Towako mau membantunya. Dan jawabannya adalah karena ia takut pada Hakumen no Mono. Dan alasannya membuat banyak senjata suci karena ia bilang tombak hewan buas tak akan sanggup melawan Hakumen sendirian. Tapi karena para biksu Kohamei nggak mau ngerti dan nggak mengakui sabit Elzar, Towako bilang mereka harus menghancurkan tombak hewan buas. Setelah membaca itu, Ushio dan Shikemori pun bergegas mencari tombaknya. Dan gak sengaja ketemu Tora sama Akiba. Tora dan Akiba ternyata lagi diserang sama makhluk berbentuk robot yang menjaga ruangan Inasa tadi. Shikemori yang curiga kenapa ruangan itu harus dijaga lalu menyuruh Ushio membaca lagi diari Inasa untuk mengungkap rahasia tersebut. Dan mereka akhirnya mengetahui kalau makhluk yang diciptakan Inasa yang ia sebut dengan nama Materia adalah si Kiryu itu sendiri. Dan bener aja karena ternyata Kiryu diciptakan Towako dari seorang bayi yang telah ia culik. Dan sejak saat itulah Inasa mulai takut melihat Towako yang kejam. Sementara di ruangan lain, Kiryu dan para biksu muda bersiap menghancurkan tombak hewan buasnya. Shikemori dan Akiba menyuruh Ushio untuk cepat mencari tombak hewan buas sementara mereka akan menahan si robot. Ushio Tora lalu dihalangi oleh Queen hingga terjadi pertarungan, sampai si Tora berhasil dibuat nggak bisa bergerak. Queen terus ngoceh dengan menjelek-jelekan Ushio dan selalu memuji Kiryu lebih baik dari Ushio. Mendengar itu, Tora terlihat marah sampai ia sendiri bingung kenapa dia harus marah. Ushio mencoba membebaskan Tora, tapi Queen lalu mencoba menyerang Ushio. Melihat itu, Tora pun mulai serius dan bisa membebaskan diri. Sambil menyerang Queen, Tora bertanya apa Kiryu pernah melawan yokai sendirian tanpa senjata. Apa Kiryu pernah mempertaruhkan nyawa untuk teman-temannya? Saat Queen menjawab tidak pernah, Tora bilang kalau begitu Ushio lah yang lebih kuat. Tora lalu bilang sama Ushio ia nggak tahu kenapa karena merasa kesal saat Queen menghinanya. Tora pun bertarung dengan Queen dan menyuruh Ushio terus mencari tombak hewan buasnya. Ushio lalu masuk ke dalam ruangan dan udah ditunggu Kiryu sama para pasukan botak yang udah memegang sabit Elzar satu persatu. Ushio pun berhasil dijatuhkan oleh Kiryu lalu tak lama terdengar alunan musik yang berasal dari Towako. Towako lalu memulai pemusnahan tombak hewan buas dengan cara menjatuhkan tombak itu pada sebuah cairan panas. Sementara para biksu bertanya siapa wanita yang ada di samping Kiryu itu.
Dan Kiryu bilang kalau ia adalah mamanya yang udah memberitahu cara memusnahkan tombaknya. Nggak diduga, si Gure tahu-tahu udah ada di ruangan itu juga. Dan langsung bilang kalau semua ini adalah siasat dari Hakume no Mono untuk menghancurkan tombak hewan buas. Ia langsung menyerang Toako yang ternyata adalah salah satu jelmaan Hakume no Mono. Melihat perubahan wujud Toako, para pasukan botak shock karena ternyata mereka udah ngebantu Hakumen buat ngancurin tombak hewan buas. Begitu juga Kiryu yang sangat terpukul saat tahu mamanya adalah jelmaan Hakumen. Apalagi pas Toako bilang selama ini ia ngurusin Kiryu hanya agar Kiryu mau membantu rencananya. Dan akhirnya si bocil Epe pun dihajar sampai mewek dong. Lu mamam dah tuh. Setelahnya, Toako pun menghajar Ushio sampai terpental ke cairan panas tadi yang udah dingin dan membeku. Tak lama hal aneh pun terjadi, karena wajah Giryu muncul dari dalam cairan itu dan bertanya apa Ushio mau bertarung bersamanya. Ushio menjawab tentu aja, membuat kekuatan tombak hewan buas pun kembali. Tapi saat akan mengambil tombaknya, Toako menyerang Ushio dan menjauhkannya dari lokasi tombak berada. Tapi ternyata tekad Ushio yang sangat kuat ingin mengalahkan Hakumen membuatnya bisa memanggil tombak hewan buas walau dari jarak yang cukup jauh. Ushio pun langsung menusuk tubuh Toako, tapi si wanita licik lalu memanggil si robot yang udah berhasil menangkap si Kemori dan juga Akiba. Ia mengancam akan membunuh keduanya kalau Ushio masih aja bergerak. Tapi si Kemori dan Akiba yang udah siap mati malah memberitahu cara mengalahkan si robot, yaitu dengan cara menghapus huruf E dari tulisan Emmet di kepala robot tersebut. Karena Emmet adalah tulisan Latin yang artinya adalah kebenaran, sedangkan Met mempunyai arti kematian. Si Kemori dan Akiba pun membaca mantra untuk meledakkan diri mereka sendiri, tapi Ushio mencoba mencegah hal itu dan berkata ia akan berhenti menyerang dan Toako bisa membunuhnya. Toako mencoba membunuh Ushio, tapi ternyata Ushio menipunya. Ushio pun menahan serangannya dan kemudian menyerang huruf E di kepala si robot, membuat robot itu hancur seketika dan membuat si Kemori juga Akiba akhirnya terbebas. Si Toako yang terkena ledakan tadi pun menjadi lemah dan mencoba menghasut Kiryu dengan meminta bantuannya. Si bocil ngeselin pun lagi-lagi masuk dalam jebakan Toako dan langsung menyerang Ushio. Melihat kesempatan itu, Toako mencoba kabur tapi si Gure berhasil menahannya dengan kekai. Toako menjadi sangat marah dan mencoba membunuh semua biksu. Melihat itu, Kiryu pun tersadar kalau Toako adalah penjahatnya dan menusuk tubuh mamanya sendiri hingga akhirnya Toako pun musnah. Kiryu yang labil dan terpukul lalu menyalahkan jika Ushio dan semua orang yang ada di sana adalah pembunuh mamahnya. Ia menyerang membabi buta tapi bisa dihentikan oleh Ushio. Ushio pun menggaplok banget Kiryu dan kemudian ia kesurupan si Naruto karena lagi-lagi bacot no jutsunya berhasil nyadarin Kiryu. Ushio bilang jika ia membutuhkan Kiryu dan yang lainnya untuk bersatu melawan Hakumen, seperti pesan dari Hizaki Mikado. Hingga tak lama Kiryu pun meninggalkan tempat itu bersama Queen. Shin kemudian berpindah ke sebuah gedung di mana pria berambut putih sedang menanyakan suatu hal pada pria lainnya. Karena pria itu nggak bisa menjawab, yokai tua yang bersama si rambut putih pun membunuh lelaki tersebut. Sementara si Mayuko yang lagi memeriksa kotak surat di rumahnya lalu ditemui oleh Tora. Mayuko sangat senang karena memenangkan undian untuk pergi ke sebuah perjamuan. Tapi Tora mencium bau yokai dari surat tersebut dan mencoba memperingatkan si Mayuko. Namun Mayuko yang udah terlanjur seneng gak mau mendengarkan peringatan dari Tora. Mayuko pun pergi meninggalkan Tora setelah memberikannya sebuah hamburger. Si Tora yang gak mau sesuatu terjadi sama Mayuko pun berniat menolongnya dengan alasan ia gak mau ada yokai lain yang memakan Mayuko. Dan lalu kita akan diperlihatkan kemampuan lain dari Tora yang bisa merubah wujudnya menjadi si Mayuko, amigos. Mayuko yang asli pun akhirnya sampai di gedung tempat undangannya berada. Dan bener aja karena yang ngundang Mayuko adalah pria berambut putih tadi. Si rambut putih nyuruh Mayuko ngejawab pertanyaan yang di sini kita belum dikasih tahu apa pertanyaan itu, guys. Mayuko yang kelihatan bingung dan belum menjawab apa-apa dikira nggak tahu jawabannya,
Dan ia pun coba dimakan oleh si yokai tua, tapi Tora lalu datang ke sana dan part 10 pun mamat. Oke, sekian part 9 ini dan datang lagi besok buat tahu ending dari season 1 Ushio Tora. Dan karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.